Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi bi nikmatihi tatimmu shalihat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Alhamdulillah, segala puja dan syukur kita nyalahi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita puji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada Allah taala atas karunia nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan tidak lupa salam dan salam semoga tercurahkan kepada teladan kita, panutan kita, uswah hasanah kita, wa syafi'una wa qurratu a'yunina, habibuna Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Riyadh itu jamak dari Raudhah, artinya taman-taman orang-orang soleh. Di dalam bab rojak, bab pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, bab mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai di dalam hadis yang ke 15, wa an Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini sahabat Nabi yang menjadi fuqaha. Beliau dari Ansor. Beliau adalah orang yang paling mengenal perkara halal dan haram. Mu'adz bin Jabal, seorang ulama yang luar biasa, yang Nabi kirim ke negeri Suriah, ke negeri Syam, tempatnya di Homs, dan beliau wafat ketika terjadi wabah taun. Ikhwatal iman, ikhwatal Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, ikhwatal Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala kuntu radifan salam ala himarin. Suatu ketika Mu'adz bin Jabal, beliau ini dibonceng Nabi. Dengan dibonceng orang yang mulia, ya, senang dengannya. Diboncengkan seorang yang terkenal, apalagi dibonceng oleh Nabi. Ala himarin, di atas keledai. Ini membuktikan ketawaduan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kendaraannya keledai, bukan kuda. Pernah suatu ketika Nabi naik keledai. Kalau bighol itu peranaan antara kuda dan keledai. Jadi Nabi berapa kali pernah naik seekor keledai dan memboncengkan sahabat mulia Mu'adz bin Jabal. Sampai ulama pernah menulis buku tentang para sahabat yang pernah dibonceng oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala ya Mu'adz, hal tadri ma aqullah ala ibadi. Wahai Mu'adz, apakah engkau tahu hak Allah atas hambanya? Wa ma haqqul ibad ala Allah, dan hak hamba kepada Allah. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini jawaban orang soleh, jawaban Mu'adz bin Jabal, karena beliau nggak tahu. Beliau mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Imam Malik menanya berapa puluh pertanyaan, beliau cuma jawab 4. Lainnya adalah la adri, tidak tahu. Karena tidak tahu itu nisful ilmi, setengah daripada ilmu, daripada dia menjawab pertanyaan tanpa ilmu. Allahu wa rasuluhu a'lam.
haqqullah al-ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Maka di sini Nabi mengatakan sesungguhnya hak Allah atas hambanya, Allah disembah dan tidak disekutukan dengan sesuatu apapun. Asal dengan beribadah pada Allah, tidak berbuat syirik, baik syirik akbar seperti percaya kepada sesuatu yang mengaku-ngaku mendapatkan ilmu gaib seperti dukun dan paranormal, percaya dengan primbon, percaya dengan mungkin bintang dan yang lainnya. Yang kedua, jenengan terhindar dari syirik asghar. Itu syirik kecil, yaitu riya dan sum'ah. Amal kita selalu ingin hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Amal kita selalu ikhlas karena Allah. Riya ingin dilihat, kalau sum'ah ingin didengar. Maka ketika jenengan bisa memastikan sampai nanti jenengan bertemu dengan Allah, tidak ada perbuatan syirik di dalam diri kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke surganya. Wa haqqal ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Kemudian hak hamba atas Allah, hamba itu tidak akan disiksa oleh Allah, tidak akan dihukum oleh Allah selama dia tidak menyebutkan Allah dengan sesuatu apapun. Faqultu ya Rasulullah afala basyrun nas. Saking semangatnya Mu'adz bin Jabal mengatakan, boleh tidak kabar gembira ini saya sampaikan kepada manusia? Qala la tubasyirhum fayattaqilu muttafaq alaih. Jangan engkau sebarkan dulu kabar ini, saya khawatir nanti manusia tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis yang ke-15. Ini kenapa hadis ini masuk dalam bab rojak, bab mengharap pada Allah. Sebenarnya masuk surga itu sangat mudah. Dengan kita mengibadai Allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, harapan kita untuk masuk surga Allah sangat luas sekali. Wa an Bara' bin Azib, dari Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, Anil salam, dari Nabi SAW, qala al-muslimu idza su'ila fil qabri yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Fadzalika qaulu ta'ala yusabbitullahu alladziina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Surat Ibrahim ayat 27. Dari sahabat mulia Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, al-muslimu idza su'ila fil qabri. Seorang muslim apabila nanti ditanya di dalam kuburnya, yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dan dia bisa menjawab tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, maka ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-27. Yusabbitullahu alladziina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya fil akhirah. Yusabbitullahu alladziina amanu, Allah Subhanahu wa taala mengokohkan orang-orang beriman bil qawli tsabit, dengan ucapan yang meneguhkan di dunia dan di akhirat. Apa itu qaul tsabit, Bapak Ibu?
jenengan bisa menjawab pertanyaan malaikat. Man rabbuka, siapa Rabbmu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Wa man dinuka, apa agamamu? Yaitu dengan kita mampu mengucapkan kalimat syahadat, mengucapkan Tuhan kami Allah, Nabi kami Muhammad, agama kami adalah Islam. Maka ini bisa kita dapatkan ketika kita hanya beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, pasti dengan nanti bisa menjawab pertanyaan malaikat. Orang yang tidak pernah mengenal Allah, orang yang tidak pernah beribadah kepada Allah, orang yang selalu menyekutukan Allah, walaupun sebelum meninggal diajari pertanyaan untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat, tentu mereka tidak bisa. Karena orang-orang yang bisa ini hanyalah orang-orang khusus, orang-orang yang hanya beribadah kepada Allah dan dia tidak menyebutkan Allah dengan sesuatu apapun. Hadis yang ke-17, wa Anas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, innal kafira idza amila hasanatan utima biha tuhmatan minad dunya wa amal mu'min fa inna wa ta'ala yudkhilu lahu hasanati fil akhirah wa yuqibuhu rizqan fid dunya ala ta'atihi. Innal kafira idza amila hasanatan utima biha tuhmatan minad dunya. Sesungguhnya orang kafir ketika dia berbuat baik, berbuat amal soleh, dia akan diberi makanan di dunia. Maksud utima biha tuhmatan minad dunya, dia diberi rezeki di dunia yang berlipat ganda. Wa amal mu'min wa inna Allah ta'ala yudkhilu lahu hasanatihi fil akhirah. Sedangkan orang beriman, Allah simpan balasan pahalanya di akhirat. Wa yuqibuhu rizqan fid dunya ala ta'atihi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan membalas, diberi rezeki di dunia atas ketaatannya. Wa fi riwayah, inna Allah la yadlimu mu'minan hasanatan yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menzalimi seorang mukmin. Satu kebaikan Allah beri di dunia, Allah juga balas di akhirat. Wa amal kafir wa yut'amu bi hasanati ma amila lillahi ta'ala fid dunya. Sedangkan orang kafir ketika dia beramal soleh, dia diberi makan, diberi rezeki, kebaikan atas amalnya di dunia. Hatta idza afdha ilal akhirah lam yakun lahu hasanatun yujza biha, rawahu Muslim. Ketika sampai nanti dia di akhirat, dia tidak mendapatkan kebaikan, balasan atas kebaikannya. Karena kebaikannya orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu sudah dibalas oleh Allah di dunia. Ini bentuk keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya cerita, Nabi ketika Mi'raj melihat seorang bernama Amr bin Luhai Al-Khuzai menyeret khususnya di neraka. Amr bin Luhai itu gelarnya adalah Sayyidul Muta', orang yang sangat ditaati. Dan Amr bin Luhai ini adalah orang yang sangat dermawan. Ketika musim hajian, dia menyembelih ratusan onta. Maka Allah beri ganti kebaikan di dunia itu dengan beribu-ribu, berlipat-lipat rezeki di dunia.
Ini bentuk keadilan Allah. Ketika orang kafir, orang musyrik beramal kebaikan di dunia, Allah ganti. Orang yang beriman juga Allah ganti. Anfiq alaika. Kata Allah, berinfaklah kepadaku, aku akan berinfak kepadamu. Ini berlaku bagi orang muslim dan non muslim. Berlaku bagi orang beriman dan bagi orang yang tidak beriman. Tapi bedanya ketika di akhirat orang beriman masih mendapatkan balasan kebaikan, sedangkan orang kafir, orang musyrik tidak mendapatkan balasan. Karena syarat diterimanya amal soleh adalah iman. Adalah iman. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka alangkah indahnya ketika Nabi Yusuf alaihissalam, ketika beliau didolimi oleh keluarganya, oleh saudara-saudaranya, ketika beliau jadi menteri, beliau berbicara di hadapan saudaranya yang tertunduk di dalam kondisi hina, minta sedekah pada beliau. Allah bagikan dalam Al-Quran ini menjadi kiat suksesnya kita ketika menghadapi ujian. Bagaimana Yusuf bisa sukses di dunia dan di akhirat? Yusuf mengatakan, wa may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Ada 3 cara. Ada 3 tahapan yang bisa membawa kita sukses di dunia dan di akhirat, melewati perihnya ujian. Yusuf mengatakan, wa may yattaqi, barang siapa yang bertakwa, wa yasbir, bersabar, wa yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Dengan berbuat amal soleh, dengan datang ke masjid, dengan menolong orang yang susah, dengan mencintai sama muslim, ya, mencintai semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mungkin menolong ya, orang kafir yang kelaparan. Semua amal kebaikan dengan itu tidak sia-sia. Karena Yusuf mengatakan, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan dalam kondisi dunia yang lagi tidak baik-baik saja. Dunia yang dalam kondisi sulit ini, mari kita ambil ya perkataan Nabi Yusuf, wa may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis yang ke-18 di dalam bab rojak. Hadis yang berapa? 18. Nabi bersabda, masalu shalawatil khamsi kama salil naharin jarin ghamrin ala babin ahadikum yaktasilu minhu kulla yaumin khamsa marat, rawahul Muslim. Al-ghamru al-kasir. Masalu shalawatil khamsi, permisalan sholat 5 waktu, kama salin naharin jarin ghamrin, permisalan sholat 5 waktu kata Nabi sebagaimana sungai yang mengalir yang sangat deras. Ala babin ahadikum, yang sungai itu berada di depan pintu salah seorang kalian. Yang tazilu minhu kulla yaum
satu hari dia mandi 5 kali. Bayangkan Pak, dosa itu ibarat najis. Ya, sholat ini ibarat apa? Air yang bersih. Maka as-sholatu ila as-sholat ila sholat, sholat ke sholat itu menghapus dosa di antara keduanya. Dengan mengerjakan sholat subuh, kemudian dengan mengerjakan sholat zuhur akan menghapus dosa di antara subuh dan zuhur. Ini pentingnya sholat, karena kita hari ini dan yang akan datang tidak akan pernah luput dari dosa dan maksiat. Dan dosa dan maksiat ini salah satu yang bisa menghilangkannya dengan sholat. Tidak ada orang yang merugi orang yang mengerjakan sholat 5. Wah, Masya Allah, ini perlu kita jaga. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sebenarnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Fahsya itu apa? Kalau fahsya wal munkar. Kalau munkar itu adalah semua dosa yang diingkari hati kita. Sedangkan fahsya itu adalah dosa yang berkaitan dengan zina, ya. Dengan kita mungkin dengan orang yang berbuat pelecehan seksual, ya. Pornografi ini perbuatan apa? Fahsya. Kalau munkar itu dosa secara umum. Kalau fahsya berkaitan dengan zina, dengan pornografi dan yang lain. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau jenengan membaca biografinya Abu Ja'far At-Tahawi, pengarang akidah Tahawiyah, Abu Ja'far At-Tahawi, beliau ini Pak, kalau terlambat sholat jamaah, beliau mengerjakan sholat sendirian 27 kali. Ini fikihnya beliau. Jangan contoh kosong ya. Dengan telat sholat subuh, nggak jamaah masjid, dan dengan ganti pintu likur besok. Satu kali saja cukup. Ini bentuk bagaimana beliau menjaga sholat. Karena harapan kita kepada Allah biar terhapus dosa kita ini seharusnya dengan kita menjaga sholat kita. Sampai Nabi mengibaratkan orang yang mengerjakan sholat, ya, yang menjaga sholat 5 waktu itu mengibaratkan orang yang mandi di sungai yang banyak air, yang akan menghilangkan semua najis dan kotorannya. Yang kemudian Bapak Ibu, hadis yang ke-19, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah yaqul, aku mendengar Nabi bersabda, ma min rajulin muslim yamutu fayaquma ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa safahumullahu fihi, rawahu Muslim. Ma min rajulin muslim, ma min, siapa saja seorang muslim yang meninggal kemudian disolatkan 40 orang, la yusyrikuna billahi syai'an, dan orang itu tidak menyebutkan Allah dengan suatu apapun, illa safahumullahu fihi, kecuali Allah akan berikan syafaat kepada mayit itu. Di dalam hadis yang lain apa? Mi'ah rajulin, 100 orang. Kemudian hadis yang kedua ini berapa? 40 orang. Kemudian hadis yang ketiga adalah 3 sof. 3 sof itu bisa jadi kurang dari 40. Contohnya 6 orang ya, dibuat 2. Berarti berapa? 3 sof. Allah cari 6 orang yang betul-betul tidak menyebutkan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak pernah berbuat syirik, menyolatkan jenazah kita. Insya Allah Allah akan ampuni dosa kita. Kalau 6 orang berarti Pak, kok 7 orang ya? 7 orang yang imamnya 1,
satu, ya, sop pertama 2, sop ketiga 2, ya, sop ketiga 2, sop kedua ya 2, ya, 2. Atau boleh 6 juga boleh. Tapi 6 kurang. Berarti berapa? 7. Nah, 7 pas. 3 sop dibuat loh, 3 sop. Apalagi dengan meninggal di Masjid Nabawi yang menyolatkan tidak cuma 100, apalagi Masjidil Haram yang habis sholat fardu pasti sholat jenazah. Setiap habis sholat fardu sholat jenazah. Masya Allah, pahalanya luar biasa. Ini bentuk harapan. Kenapa menyolatkan jenazah yang jumlahnya 40 masuk dalam bab rojak? Karena kita mengharap ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai jam berapa ini, Pak? Isya-nya? Kurang bro? 10 menit? 12 menit? Kita baca hadis, kemudian kita minta pertanyaan. Wa an ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala masalam fi qubbatin nahwan min arba'in faqala atardawna an takuna rub'a al-jannah. Qulna masalam fi qubbatin, kami bersama Nabi di sebuah kemah yang isinya ada 40 orang. Kemudian Nabi bertanya, atardawna an takunu rub'a al-jannah. Wahai sahabatku, ridhokah engkau? Maukah engkau menjadi seperempat ahli surga? Qala na'am, ya Rasul. Qala atardawna an takuna sulusa al-jannah. Apakah engkau ridho wahai sahabatku menjadi sepertiga ahli surga? Qulna na'am, kami mau ya Rasul. Qala walladzi nafsi Muhammadin biyadihi. Ini bentuk sumpah yang dibolehkan, Pak. Sumpah dengan sifat Allah, demi Muhammad yang ada di tangannya. Inilah arju an takuna nisfi al-jannah. Aku mohon kepada Allah, semoga umatku ini menjadi separuh penduduk ahli surga. Wa dzalika anna al-jannata la yadkhuluha illa nafsun muslimah. Dan surga, bahwasanya surga tidak akan dimasuki kecuali jiwanya seorang muslim, orang yang beriman pada Allah. Wa ma antum fi ahli syirki, dan adapun para orang-orang yang berbuat syirik, kasa'rati baydha fi jildi sauril aswad. Jadi Masya Allah, kami berikan perumpamaan orang yang berbuat syirik itu seperti bulu sapi yang berwarna hitam. Yang beriman itu cuma satu. Betul Pak, sampai hari ini Pak, Islam tetap minoritas di dunia. Kalau digabungkan dengan orang-orang yang hari ini tidak mendapatkan hidayah, Islam tetap minoritas, ya. Ada penyembah matahari, ya. Penyembah sapi juga ada, ya. Penyembah nabi juga ada. Dibandingkan dengan seluruh penduduk dunia, Islam tetap minoritas. Maka Nabi menceritakan seperti apa orang yang berbuat syirik itu, seperti bulu, ya, bulu sapi yang warnanya putih, yang hitam cuma satu. Atau dibalik oleh Nabi, al-kasa'rati sauda fi jildi saud al-ahmar, muttafaq alaih, ya. Seperti sapi yang berwarna hitam, ya, yang bulu yang warnanya merah itu cuma satu. Maka mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, atas nikmat hidayah yang hari ini saya dan jenengan nikmati. Mari kita syukur dengan lisan kita. Wa tukabbirullah ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Nikmat hidayah la'allakum tashkurun, supaya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala.
semua urusan di dunia ini selesai dengan iman. Ketika kita diberi sehat, sehat juga tidak berpengaruh. Dengan sehat ini maka kita banyak beramal. Ketika diberi sakit, dengan sakit pun juga tidak berpengaruh. Semoga dengan sakit menggugurkan dosa-dosa kita. Ketika kita diberi dengan kekayaan, dengan harta yang melimpah ini juga tidak berpengaruh. Semoga dengan harta yang melimpah ini kita mampu banyak mengisi hidup kita dengan berbagai amal-amal soleh. Ketika kita diberi Allah kemiskinan, miskin juga tidak pengaruh. Dengan kita miskin, hisab kita dengan hisab kita dari Allah lebih ringan. Ketika kita diberi umur yang panjang pun juga tidak pengaruh. Dengan umur yang panjang malah kita mampu menggunakan sisa-sisa umur ini dengan menambah pahala. Dengan kita diberi umur yang pendek, diberi oleh Allah ajal berupa kematian, dengan mati pun juga tidak pengaruh, karena dengan mati pun bisa jadi menjadi awal kegembiraan kita. Gembira karena kita mendapatkan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi kematian itu menjadi hari raya kita, hari yang paling menggembirakan dalam hidup kita, karena kita akan bertemu dengan orang yang paling kita cintai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan puncaknya bertemu dengan Allah sebagaimana firman Allah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah orang beriman itu berseri-seri karena mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Qiyamah. Maka dengan iman dan Islam selesai sudah persoalan kita ini. Ikhwatal iman, ikhwatal Islam yang dirahmati oleh Allah, mari kita utamakan kehidupan akhirat. Sebagaimana doa Nabi, Allahumma la taj'al dunya akbara hamina wa balagha ilmina. Ya Allah, jangan Engkau jadikan dunia ini menjadi puncak cita-cita kami, puncak keinginan kami, puncak ilmu kami. Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang abadi kecuali kehidupan di akhirat. Akhirat itu khairu wa abqa, lebih baik, lebih kekal. Semua mungkin planning jenengan, keinginan jenengan, angan-angan jenengan yang hari ini mungkin jenengan lalui dengan planning, jenengan punya keinginan, tapi ketika Allah berkehendak kepada kita, ya fulan, pulang, maka sejak itulah kita akan pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah bilang pulang, tidak ada satupun makhluk Allah yang mampu mencegah. Pasti kita akan marah, sowan dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita pulang dengan membawa amal kebaikan, amal soleh. Innamal a'malu bil khawatim, karena sesungguhnya amal itu tergantung yang di akhir. Mari kita buka pertanyaan. Kalau ada yang ditanyakan di luar materi ya sama, monggo sambil menunggu saksi. Monggo, Pak Parjo mau tanya apa? Pak Topik ini. Tentang proyek harapan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau nggak ada saya tanya dulu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sebagai penguat kami lagi, ya, yang sering kami sampaikan
tentang kemarin perkara hibah harus memenuhi 4 syarat, ya. Itu mauhib pemberi hibah, mauhub lahu orang yang mendapatkan hibah, yang ketiga siqatul akad atau ijab qabul, ada serah terima, yang terakhir adalah barang yang dihibah. Maka para ulama sepakat, jumhur ulama sepakat bahwa hibah itu tidak sah kalau tidak ada qabil. Apa itu qabil? Serah terima. Kalau jenengan dapat rumah ya dapat sertifikat, atau dapat kunci rumah, atau tidak dapat orek-orekan di depan notaris, atau orek-orekan dengan orang tuanya. Itu saya serahkan padamu dan kau menjawab saya terima. Ini perbuatan Abu Bakar dan Umar. Padahal kita ingat hadis Nabi, ya. Fasaya wa ikhtilafan katsiran alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'u rasyidin al-mahdiyyin abdu 'alaiha binawajib. Kita disuruh berpegang teguh pada sunnah Nabi dan sunnahnya khulafa'u ar-rasyidin. Maka Bapak Ibu, dan ini paling ideal ya kita ini zaman penuh fitnah. Kalau hibah kok tidak ada serah terima, banyak hak orang hilang karena atas nama hibah. Maka jangan salahkan ketika ada madrasah yang sudah dihibahkan mungkin dengan ahli warisnya, tapi tidak ada serah terima, digugat balik oleh ahli waris karena sertifikatnya belum atas nama yang dihibahkan, karena belum ada apa serah terima. Harus ada serah terima, apalagi yang nilainya tinggi, harus ada serah terima. Namanya hibah itu pemberian yang tidak bersyarat. Maka Bapak Ibu kalau dengan mau menghibahkan, ya, los, jangan culke kepalanya, pegangi ekore, ya. Ini ruwet nanti di akhirnya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur atas nikmat hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita. Semoga kelak ketika kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk dengan doa kafaratul majelis, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.